Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf ya. Tidak sesuai jadwal. Jadi saya sempat dengan anak-anak gitu ya sampai kelupaan. Untungnya ada yang melihat ada telepon. Jadi HP posisinya tadi lagi dicas. Jadi nggak tahu saya kalau ini. Maaf. Kelupaan. Jadi pertemuan malam ini membahas persiapan penyusunan KTTA. Nanti teman-teman bisa tidak mengalami kendala di dalam menyusun KTTA. Kalau melihat dari pengalaman, banyak yang penyelesaiannya itu menjelang akhir gitu ya. Saya pikir teman-teman masih kesulitan ya. Padahal waktu masih sebelum pandemi itu masih memungkinkan untuk ketemu langsung, jadi bisa lebih clear pembahasannya ya. Nah ini kalau dengan model online gini, ya mudah-mudahan tidak menjadi masalah ya. Makanya di sini kita perlu menyamakan persepsi, khususnya di dalam memahami pedoman ya, pedoman penyusunan KTTA. Kenapa kita perlu untuk menyamakan persepsi? Karena kesesuaian dengan pedoman itu menjadi salah satu poin jadi penilaian ya, satu unsur penilaian di dalam penilaian KTTA teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar konten, tapi juga kesesuaian dengan pedoman. Nah, nanti kita bahas pedomannya, kemudian juga nanti saya perlu mendengar apakah ada perubahan rencana penyusunan KTTA setelah teman-teman menyusun proposal, mungkin ada perubahan perkembangan ya, ada perkembangan terbaru yang mempengaruhi rencana penelitian teman-teman semuanya. Atau mungkin ada rencana perubahan atau ganti KTTA atau apapun ya, nanti bisa disampaikan. Mungkin saya mau share dulu. Kemarin harapan saya kemarin teman-teman banyak bolak-balik melakukan perbaikan. Harapan saya teman-teman bisa akrab dengan pedoman gitu ya. Kalau cuma sekali aja. Jadi kalau kita lihat sekitar berapa? Gabungan antara KTT dan kalau kita tidak dipaksa untuk membaca, biasanya kita malas membaca. Siapapun ya, nggak cuma teman saya juga kalau nggak dipaksa untuk membaca ya nggak akan membaca. Juga kalau pada saat menyusun proposal, kalau nggak ada yang salah, kita nggak akan nengok nih pedomannya gitu kan ya. Makanya saya pengen teman-teman menengok pedomannya secara lengkap supaya nanti pada saat penyusunan KTT karena sudah terbiasa membaca lancar dengan sering melihat KTTA, dengan sering melihat pedoman, nanti insya Allah KTTA juga lancar. Nah, susun di dalam proposal itu kemungkinan besar sama persis di dalam penyusunan KTTA. Kalau kita lihat ini kelihatan ya PDF-nya ya. Kelihatan, Pak. Di sistematika penulisan KTTA
awal dengan judul, kemudian ini sudah ada formatnya kan ya, judul, tujuan, pernyataan, kata pengantar. Nah, ini kata pengantar yang perlu kita seragamkan ya. Biasanya kan pengantar itu ada ucapan terima kasih gitu ya. Ucapan terima kasih kepada bla bla bla, banyak banget sampai ada yang sampai 2 lembar, ucapan terima kasihnya 2 lembar. Ini kita sederhanakan aja. Yang pertama, ucapan terima kasih itu biasanya kan teman-teman ingin menyampaikan terima kasih ke orang tua gitu ya, orang tua, keluarga. Kalau mau menetapkan di pertama silahkan. Nomor 1 itu keluarga ya. Jadi jadiin satu aja, mau orang tua, ibu, misalnya kakak, nomor 2 ibu, nomor 3 kakak, nomor 4 adik. Banyak banget jadinya nanti kan. Jadi nomor 1 itu menjadiin satu aja kalau keluarga. Kemudian nomor 2-nya nanti bisa direktur, direktur PPNSAN ya. Kemudian nanti penilai atau kemudian dosen-dosen silahkan. Kemudian yang keempat nanti bisa teman-teman ya, teman-teman kan kita punya teman ya teman dekat gitu ya, tapi jangan kemarin itu ada yang menyebutkan buat kasih saya, mahasiswa ya, mahasiswa kalau D4 yang memang sudah mau menikah ya, itu mungkin bisa dimaklumi. Kalau mahasiswa belum semester akhir kan, semester akhir nggak usah pakai kata-kata belahan jiwa lah atau pacar saya, jadiin satu aja, teman gitu ya. Idealnya ini kan karya tulis ya, bukan buku kenang-kenangan ya. Jadi ucapan terima kasih itu pada orang-orang yang memang penulisan ya, penulisan KTTA ini bukan setiap aktivitas kita ucapan terima kasih. Bahkan ada yang menulis bawahnya push ya. Betul. jaringan saya emang ininya yang free ya. Itu dari bapaknya yang terputus. Saya nggak tahu, saya yang terputus ya. Ini kayaknya tempat saya nggak stabil. Jadi kata pengantar, saya share lagi. Jelas ya kata pengantar isinya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kemudian daftar isi sudah ada, gambar, daftar lampiran. Kemudian bab 1 pendahuluan. Ini kan bab 1 pendahuluan, ini kan sebenarnya ganti baju aja ya, dari proposal menjadi KTTA. Isinya sama persis dengan proposal kita, tinggal dikopas aja. Kalau teman-teman mau ada perubahan silahkan, nggak masalah. Jadi kalau mau sama seperti proposal tinggal di kopas aja, kecuali yang metode ya, metode penelitian atau metode pengumpulan data itu kan ada di bab 3.
Persis. Kemudian yang di bab 2 ini tentang teori. Isinya jadi teori semuanya. Nggak masalah kalau cuma isinya tuh pas semua dari buku atau dari jurnal, ya nggak masalah. Nggak usah pakai membuat kesimpulan juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai pendapat pribadi juga nggak masalah. Jadi karena ini landasan teori, ya berarti isinya teori semua. Yang diutamakan adalah buku ya, yang pertama buku. Karena kemarin teman-teman kan belajar SIA, itu kan buku ini jaringannya. Jadi tadi yang pertama buku, kemudian yang kedua itu adalah manajemen. Jadi teori tentang teori diambil dari buku-buku ya, dari buku, jangan dari www gitu ya. Ngetik berita misalnya dari berita apa. Beda kalau yang di latar belakang tadi ya, kalau latar belakang mungkin ada kita mengutip dari website atau dari pendapatan yang ada di website. Tapi kalau landasan teori itu utamakan dari buku ya. Yang utama itu dari buku. Kemudian nanti kan ada penelitian sebelumnya. Nah itu dari jurnal. Jangan mengambil dari alamat website ya. Nah ini kan kita banyak membahas mengenai siklus ya, semuanya mengenai siklus ya. Jadi semua tentang siklus itu di buku Romni kan ada ya. Pembahasan sebenarnya cuma ada dua terkait dengan siklus. Itu kegiatan utama sama pengendalian internal gitu kan. Sebenarnya untuk memudahkan teman-teman karena kita punya keterbatasan waktu, boleh membahas semuanya, kegiatan utama dan pengendalian internal, atau salah satu aja, kegiatan utamanya aja, atau di pengendalian internalnya saja. Cuma kita lihat lagi dari rumusan masalah, rumusan masalah. Jadi kemarin kita sudah pahami bahwa pertama rumusan masalah, kemudian tujuan masalah itu kan harus sinkron ya kan. Kalau rumusan masalahnya ada 3 poin, maka tujuannya juga 3 poin dan itu tujuannya itu menjawab dari rumusan masalah. Jadi masalahnya apa, tujuannya yang menjawab masalah tersebut. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Masuk nanti kesimpulannya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuannya ada 3 dengan hal yang sama, maka tujuannya juga ada 3 poin ya. Nggak usah panjang-panjang, sepanjang lebar ya. Nah panjang lebar itu sudah di bab 4 nanti kan, ada pembahasan kan. Jadi di bab di penutup, di simpulan itu sesuai dengan rumusan masalahnya, menjawab masalahnya apa. Yang teman-teman pengen ketahui itu apa sih? Kan ada rumusan masalah. Kemudian di tujuannya itu untuk mengetahui proses bisnis gitu kan ya, untuk mengetahui pengendalian internal kayak gitu kan. Berarti nanti di tujuannya, di simpulannya sama. Nah, jadi bahwa karena tadi misalnya rumusannya adalah apakah
permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui permasalahan dan kendala internalnya. Nah, berarti nanti kesimpulannya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah negara pengendaliannya di mana gitu. Jadi sesuai semua antara rumusan, tujuan, dan kesimpulan. Kalau misalnya kita pengen sedikit lebih detail gitu ya, boleh aja kalau misalnya tadi rumusan masalah ada 3 poin, kemudian tujuannya juga 3 poin, tapi di kesimpulan kita pengen menjelaskan sedikit lebih detail, itu boleh aja misalnya kan 3 ya, 3 poin ya, 1 jadi 1A, jadi 1B, 1C, itu kalau mau didetailkan tetap ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi harapan saya nggak usah panjang-panjang, sebisa mungkin simpulan kalau bisa 1 halaman ya. Kalau nggak salah kan nggak ada batasan ini ya halaman ya. Ya belum lihat ke bawah. Kalau nggak salah sih nggak ada. Kalau semester lalu ada halamannya. Misalnya bab 1 berapa, bab 2 berapa, 3 berapa. Kalau nggak ada batasannya, bab simpulan itu singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Menyimpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian adalah menjawab permasalahan. Jadi bab 2 landasan teori, isinya teori-teori diambil dari buku atau paper mungkin ya, paper misalnya paper-paper dari lembaga internasional. Kemudian ada ya kalau memungkinkan penelitian sebelumnya dari jurnal-jurnal yang mau ngambil jurnal browsing aja PDF, ya, PDF tentang apa gitu ya, tentang siklus pendapatan atau apalah. Pokoknya depannya PDF nanti biasanya muncul jurnal-jurnal. Kalau tentu saja teori ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ya. Kalau misalnya bahas siklus pendapatan, berarti yang di buku Runi, di bukunya Rumni, ceritain tuh siklus pendapatan apa. Kalau kita hanya membahas probisnya aja, berarti kegiatan utama ya. Kegiatan utama di siklus pendapatan apa gitu ya. Ya itu aja disebutin. Kemudian ada nggak jurnal lain menceritakan tentang siklus pendapatan, permasalahan-permasalahan. Bisa. Kemudian di bab 3 tentang metode. Metode ini diambil yang dari proposal kita di pendahuluan ini. Kita pas aja situ. Pas. Ini sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Dari umum data isi dari bab ini pada sama dengan metode pada proposal. Hanya berbeda pada jenis kalimat. Proposal merupakan dokumen rencana ya. Rencananya kita akan sedangkan di sini apa? Kalau kemarin kan ada studi pustaka, ada observasi, ada dokumentasi, ada kenyataannya kan mungkin berbeda, tapi kemungkinan sama ya. Kita akan melakukan pengamatan, kita akan melakukan metode dokumentasi, akan melakukan wawancara, kemudian pasti wawancara ya, itu kemungkinan akan sama. Kemudian gambaran umumnya ini menceritakan objek penelitiannya, gambaran umum entitas yaitu organisasi. Kalau bicara probis itu biasanya akan cerita tentang struktur organisasi. Ada organisasi apa? Nanti yang menceritakan siklus pendapatan gitu misalnya, nanti ada di mana gitu. Nanti pembahasan hasil. Kalau tadi bab 2 itu adalah teori tentang siklus pendapatan. Kemudian nanti di hasilnya menceritakan kalau perusahaan ini sebenarnya ada perbedaan ya, perbedaan misalnya dalam hal dokumen, perbedaan proses bisnisnya, atau yang lainnya ini diceritakan di pembahasan. Jadi kalau misalnya di teorinya itu kegiatan utama siklus pendapatan
itu terdiri dari 4, misalnya ada 4 itu. Nanti pembahasan hasilnya, kalau bicara tentang proses bisnis, ya berarti 4 kegiatan utama itu diceritakan di dalam pembahasan hasil ini. Kegiatan pertama itu seperti apa di sana, beda apa gitu kan dengan teorinya. Setiap kegiatan bicara pengendalian, kan ada beberapa teman yang meneliti tentang pengendalian. Kalau bicara pengendalian berarti kan harus ada masalah dulu kan. Ada masalah apa di sana? Nanti apa pengendalian mereka lakukan? Ini kalau di teorinya kan ada konsep pengendalian internal yang mana? Ada atau yang gitu kan? Salah satu kemungkinan perusahaan tahu mereka pakai apa sih, ini pakai kaos atau COVID, nggak tahu mereka. Yang penting apalagi UMKM kan, nanti kita ceritakan bahwa sementara kalau di teorinya itu seperti apa. Jadi kita kan di sini hanya membandingkan aja ya. Kita karena sebenarnya penekanan penulisan KTTA ini adalah teman-teman belajar, pertama belajar mengamati, kemudian belajar menulis, kemudian belajar menyimpulkan. Nah, lalu ini ya, pasti kalau mau meneliti yang lebih keren lagi, tapi kita harus mempertimbangkan waktu ya, sampai kita tidak terlalu idealis tapi nggak selesai, pragmatis saja. Itu hasilnya simpulan dari simpulan yang menjawab di tujuan dan rumusan masalah. Kalau ada saran, nggak harus ada saran. Kalau memang ada saran, misalnya ini sepertinya pengendalian internalnya kalau nggak saran, semuanya sudah baik-baik saja, ya akan ada saran cukup sebulan aja. Ini jumlah rekomendasi ya. Daftar pustaka mungkin kemarin masih ada beberapa yang tidak saya koreksi untuk penulisan judul khususnya ya, maksudnya biar segera nanti di KTTA aja diperbaiki. Teman bisa lihat di daftar pustaka penulisan judul hanya kata pertama aja yang huruf besar, huruf pertama di kata pertama yang besar, sisanya itu huruf kecil, kecuali memang kata-kata yang harus besar gitu ya, misalnya singkatan gitu, nah, gitu kan, itu kan harus besar semua. Jadi kalau bukan yang harus singkatan, hanya kata ya, huruf pertama dari kata pertama judul yang besar, hanya huruf kecil. Kemudian lampiran kalau ada kuesionernya, wawancara. Nah, kalau teman-teman membahas, kan ada yang membahas masalah dokumen, itu kalau mau menjadikan lampiran itu harus izin dulu ya, izin ke perusahaan atau organisasinya, boleh nggak menampilkan dokumen ini ke KTTA, tapi tidak tidak membuka semuanya gitu ya. Jadi di lampiran itu menyatakan dokumen berarti harus ada data-data yang disembunyikan yang sifatnya rahasia ya. Misalnya nama perusahaan itu ditutup aja alamatnya. Kemudian kalau ada nomor-nomor dokumen itu dihapus, ditutup aja. Jangan ditampilkan semuanya transparan sebulat-bulatnya gitu ya. Jadi harus ada yang perlu dirahasiakan. Karena di sini kan yang penting adalah format ya. Misalnya laporan, nah itu cukup nggak apa-apa, laporan alhamdulillah. Tapi kalau udah mencantumkan nomor, apalagi nomor penting di situ ya, nomor rekening, nah itu nggak boleh, harus ditutup ya. Kalau menjadikan laporan, menjadikan lampiran. Tapi yang jelas ditanyakan dulu. Sebenarnya tanpa dokumen itu sih nggak masalah ya, nggak perlu dilampirkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau melampirkan, nanti harus izin dulu sama pemilik datanya dengan menyampaikan bahwa
data-data atau informasi penting nanti akan disamarkan gitu ya, atau ditutup. Kemudian serat riset ada 2 teknik penulis. Nanti lampirannya bisa dilihat. Jadi apapun yang kemarin kita sudah belajar proposal kan yang menulis, bagaimana mengutip, bagaimana menulis citasinya kan, kalau kita khususnya di bab 2 ini kan yang pasti kita mengutip dari jurnal itu harus sesuai lagi seperti kita kemarin menulis proposal ya. Jadi kalau mau referensinya itu dicantumkan dalam naskah, misalnya menurut Romney Steinberg, itu kalau mau pakai halaman berarti halamannya di belakang, di penutup ini ya, penutup kutipan. Mungkin kalau mau referensinya naruh di ujung kalimat berarti kan semuanya di belakang, karena udah dalam kurung terakhir kan, dalam kurung Romney dan Steinberg tahun berapa kayak gitu. Intinya teman-teman menulis itu sesuai dengan pedoman ya. Kalau ragu lihat di pedomannya, ini sepertinya harus apa sih gitu. Jarak itu gimana? Nah kemudian kalau nah sebenarnya ada aturan yang mengenai penulisan penomoran ya. Kemarin aturan penulisan penomoran itu sebenarnya yang di panduan ini itu tidak terlalu detail untuk contoh bentuk yang seperti ini yang saya share ini halaman 52 bab 3 metode pembahasan. Kalau butir penomoran itu kan ketika dia di level pertama dia kan geser paling kiri ya, nomor 3 dalam kurungnya paling kiri. Kemudian level keduanya kan berarti ini A ya. A ini kalau yang dicontohnya di pedoman ini kan A ini langsung nyambung kan sebuah kalimat panjang ya. Jadi misalnya metode pengumpulan data adalah isi dari bagian ini pada dasarnya gitu ya. Nyambung terus. Sedangkan ini kan modelnya poin nih. Di A metode pengumpulan data terus bawahnya baru kalimat. Mungkin kemarin ada, nah ini kan karena tidak diatur, kemarin ada yang nggak masalah. Nggak saya masalahkan yang penulisan pertamanya dia menjorok ke dalam gitu. Ada yang rata seperti ini metode ya. Dan kita samakan aja ya sama persepsi. Kalau modelnya penomoran seperti ini ya dibuat aja seperti ini. Yang jelas butir penomoran itu kan beda ya, butir sama subbab ya. Subbab itu kan misalnya di bab 2 landasan teori. Kemudian 21 teori tentang misalnya sistem informasi akuntansi gitu kan. Kemudian 22, nah itu kan subbab namanya. Sementara kalau butir itu sebenarnya anak kalimat. Dia mendetailkan sebuah kalimat seperti ini. Ketiga terdiri atas metode pengumpulan data objek misalnya hasil. Ini sebenarnya ini ya. Ini harusnya ini kan bukan subbab, juga bukan butir. Kalau butir kan ada titik 2. Terdiri dari titik 2 gitu kan. Nah ini titik. Yang berikutnya A metode pengumpulan itu harusnya sebab dia meratakan paling kiri. Kalau sebab itu meratakan paling kiri. Tapi kalau butir penomoran dia ketika level pertama ini itu level keduanya ini kan dia rata dengan atasnya, kemudian bawahnya juga rata. Mungkin nanti berikutnya kita samakan aja seperti ini nggak apa-apa. Kalau ada butir-butir penomoran ya, ini rata aja. Oke, ada pertanyaan nggak?
Teman-teman ada yang perubahan mungkin? Ada perkembangan terbaru dari objek penelitiannya, mungkin ada perkembangan terbaru. Untuk tempat PKL belum ini ya, belum ada pengumuman ya? Nah, belum Pak, tapi kemungkinan banyak yang geser Pak. Oh gitu. Oke. Bentar, padahal di jadwal bulan data itu kan mulai 11 Januari ya. 11 Januari Maret. PKL yang paling mudah, kalau kemungkinan besar tidak ada perubahan penelitian kita, itu kita sudah bisa menyusun bab 1 sama bab 2 ya. Ini kan tidak tergantung dari data ya. Bab 1 kan kopas dari proposal, kemudian bab 2 itu kopas dari buku atau jurnal-jurnal. Sudah selesai itu bab 1, bab 2. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ternyata datanya atau kita sulit mendapatkan informasi dari tempat objek penelitian, ini kan berarti harus ulang bab 1 sama bab 2. Mungkin berubah tema kan, berubah tema itu akan diulang. Cuma memang kalau kita yakin bahwa tidak akan ada perubahan signifikan, kita sudah bisa menyusun laporan KTTA bab 1 bab 2 ya. Nanti kan kalau tidak perlu menunggu PKL kan, karena rata-rata ini kan bukan tempat PKL nih. Nah, KTTA teman-teman semuanya kan yang memang sudah dapat duluan untuk KTTA. Pertanyaan enggak? Yang penomoran tadi berarti kita kesepakatannya tanpa menjorok ya Pak ya? Tanpa menjorok aja ya. Jadi gimana tadi? Walaupun nanti kalau penjelasan penomorannya itu lebih dari satu paragraf, berarti tetap tanpa menjorok ya Pak, atau jadiin satu paragraf aja Pak? Oh iya. Misal dalam bab 3 kita membahas apa, ada penomoran, tapi dalam pembahasan penomoran itu bisa 2 paragraf atau 3 paragraf. Ada 2 itu gimana paragraf Pak? ya. Ya. Sebenarnya sih bisa di ini aja apa? Kan kalau satu paragraf kalau dia banyak kan nggak enak juga ya. Ini Iya kan Pak. satu paragraf itu kan satu tema ya, topik atau ide pemikiran kan. Berarti nggak apa-apa di enter aja di berikutnya. Tapi tanpa ada jeda berarti kan. Maksudnya nggak ada spasi. Nggak apa-apa di rata terus saja. Kayak di sini kan ya contoh ya. Kemudian nanti ada paragraf baru ya tinggal di bawahnya lurus juga. Ini satu lagi sebelum saya lupa, kalau di ini banyak nih teman-teman yang menulisnya terpisah antara subbab kah atau judul apa ya, misalnya butir atau apa yang misalnya kayak gini, nomor 43 bagian akhir ya. 43 bagian akhir ini kan ada penjelasan. Ini penjelasannya ada di halaman berikutnya, tapi dia di 43 bagian akhir ini dia sendirian di bawah kan. Nah ini kan nggak enak bacanya ya. Jadi mendingan daripada dia sendirian, nggak ada temannya kan, pindahin aja ke halaman berikutnya. Jadi pembaca tuh enak gitu. Bagian akhir tuh isinya gini. Daripada pembagian akhir di ujung halaman, penjelasannya di halaman berikutnya gitu. Berarti nggak apa-apa ya Pak kalau nggak ada space, kalau ada space di bagian bawahnya gitu. Jadi langsung di enter aja.
Oke, yang Pak. derajat. Hmm. Daftar tabel, gambar, daftar lampiran itu kalau nggak salah kan 3 ya syaratnya, saya lupa. Kalau kurang dari 3 nggak perlu ada daftar. Bukan jika terdapat 3 atau lebih, minimal 3 ya. Tabel, gambar, atau lampiran diperlukan jika terdapat 3 atau lebih. Kemudian ini ada abstrak dulu. Ini abstrak ini bagian baru ya dari di sebelumnya kan nggak ada ya. Ini bisa cerita tentang permasalahan pertama itu permasalahan yang ingin dibahas di dalam KTTA ini, kemudian apa yang teman-teman lakukan, menemukan apa di dalam penelitian, kemudian kesimpulannya apa. Itu skripsi ya? KTTA ada abstraknya ya? Itu skripsi sepertinya, Pak. Iya. Oh, oke. Di sini sama nih. Diperlukan jika terdapat 3 atau lebih. Oke, nanti dibaca-baca lagi ya. Ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Teman-teman bisa mulai menulis bab 1 dikumpulin kira-kira ya cukup menandai doang untuk apa, buku Rumi itu kan sebenarnya yang versi terjemahan juga ada ya, kalau misalnya teman-teman ingin membaca versi terjemahan yang edisi 13 ingat saya, terjemahan bahasa Indonesia itu di mungkin sudah ada di ada pertanyaan nggak yang disampaikan atau ada sesuatu yang Untuk mengenai daftar pustaka tadi ada batasan gimana tertentu gitu, apa berapa baiknya gitu, Pak? Kan kalau daftar pustaka, kalau saya dengar sih kalau ada dosen-dosen lain tuh ada yang harus minimal 25 atau gitu-gitu, Pak. Sedangkan kan kalau dari kita sendiri dari SIA ini kan sepertinya Romni pun sudah cukup gitu, ditambah-tambah buku Mulyadi atau mungkin beberapa artikel lain. Ya.
Memang kalau SIA kan nggak banyak ya, mengarungi karena teman Mulyadi. Mungkin di lain ada sih sebenarnya, ada sekitar 5 atau 6. Saya kalau ngajar tuh referensinya ada sekitar 5 atau 6 ya. Tapi nggak harus gitu. Kalau cukup 2 aja nggak mas. Maksudnya 2 buku, mungkin ada jurnal dari, kan ada penelitian sebelumnya ya, itu monggo aja. Nggak harus banyak. Poinnya adalah kita kan mengamati ya. Berbeda mungkin kalau yang menganalisis yang perlu referensi banyak, kita cukup mengamati saja apa yang terjadi di organisasi, kemudian kita bandingkan dengan teorinya. Ya, untuk siklus mungkin perlu ditambahkan ini ya, di bab tadi kan tentang gambaran umum ya, gambaran umum. Kemudian kan nanti cerita kegiatan ya, misalnya siklus pendapatan. Kegiatan di perusahaan itu apa sih siklus pendapatan? Nanti digambarkan diagram. Kalau ada mau gambar flowchart silakan, ada mau gambar diagram konteks silakan, diagram konteks ya, bukan diagram level 1, diagram 0 ya, diagram konteks aja yang lebih simple, ringkasan ya. Jadi membaca bisa secara jelas, oh itu ternyata di perusahaan itu ada apa aja ya, ada unit apa aja, dokumennya apa aja, kelihatan. Atau kalau mau bikin cat silakan, mau bikin diagram proses bisnis silakan, nggak terlalu detail. Enaknya sih diagram konteks ya, nanti ringkasan kan, ringkasan sistem. Yang sistem. Kemudian yang kalau nggak salah kan ada pembahasan mengenai implementasi SPAN ya. Implementasi SPAN itu kita bicara implementasi itu kan berarti di bab pengembangan sistem ya, di bab berapa tuh? 7 kali kalau nggak salah. Nah, jadi karena bukan siklus, ini gabungan ya. Jadi ada bab, karena judulnya itu implementasi sistem dalam penyusunan laporan kalau nggak salah. Jadi bahas di bab 7 tentang pengembangan sistem, bagaimana implementasi, juga di bab laporan keuangan. Ada 2 itu. Ini tinggal dibaca aja dulu ya. Teman-teman semuanya bisa membaca dulu materinya. Kira-kira nanti mau nulis apa gitu. Nah, ini kan sudah gampang ya. Maksudnya semua siklus itu pasti isinya tentang kegiatan utama kan. Kegiatan utama siklus pendapatan apa, kegiatan utama siklus produksi apa. Itu aja. Kalau teman-teman mau nilainya mungkin yang lebih bagus lagi ya, lengkap. Selain kegiatan utama juga membahas masalah pengendalian internalnya di masing-masing kegiatan tersebut. Karena kegiatan satu itu ada banyak masalah, kemudian pengendaliannya seperti ini, tapi menurut teori seperti ini, lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi dipertimbangkan keterbatasan waktu, jangan sampai teman-teman tidak dapat memenuhi waktu penyampaian ya. Kalau kita lihat pengumpulannya tanggal 14 sampai 18 Juni. Jadi habis lebaran ya. Mudah-mudahan sebelum lebaran sih sudah ada yang menyampaikan. Karena ini banyak ya, mohon maaf kemarin kalau memang agak lama, karena memang kita banyak ya, saya mereview banyak apa proposal, ada 20-an, 20. Dan itu saya review berdasarkan siapa yang ngirim pertama gitu ya. Yang pertama kan di email itu kan kelihatan ya yang ngirim pertama siapa, saya baca pertama. Meskipun dia baru di review kemudian akan diperbaiki ya, tetap menunggu urutan. Dan ngirimnya lihat di email kan nanti kelihatan setelah siapa. Maaf, jadi kalau misalnya mungkin saya perlu banyak waktu untuk mereview proposal kemarin sudah dibayangkan ya, yang sebenarnya hanya sedikit jumlahnya, cukup lama, apalagi nanti yang sudah PTA.
Jadi harapannya jangan mepet-mepet nih di saat pengumpulan baru ngumpulin bulan Juni, itu bakal lama tuh, bisa mepet di hari terakhir sore di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Biasa nanti kalau ada pertanyaan boleh di langsung di grup, silahkan bebas. Pak, izin bertanya. Hmm. Kalau misalnya nanti kan kita pasti nyusunnya bab 1 bab 2, bab 3 gitu kan Pak. Misalnya bab 1 selesai, kita kirim dulu ke Bapak atau langsung tunggu udah selesai dulu semuanya? Bapak kalau Bapak gimana Pak? Oh, boleh ya? Kalau misalnya kan biar nggak banyak gitu Pak yang dikoreksi dan nunggu-nunggu. Kalau Jadi terpisah, saya nggak yakin nggak berubah gitu. Maksudnya bisa jadi kan teman-teman melakukan perubahan di bab 1, bab 2 karena menyesuaikan di bab 3 kan. Nah, ini sebaiknya satu paket sih sampai selesai. Selesai bab 4 ya, kesimpulannya seperti apa. Jadi saya mendapatkan gambaran yang utuh dari bab 1 sampai dengan bab 4. Jadi enak ininya membaca. Bab 1, bab 2, ntar kumpulin bab 3, saya harus baca lagi bab 1, bab 2. Cari lagi ada nggak nih yang tambahan. Mungkin bisa aja ditandai teman-temannya ada perubahan, dikasih tanda warna apa. Bisa aja. Tapi tetap saya akan baca dari pertama gitu. Itu ya tadi ya. oh baik Pak, Jadi berarti lebih baiknya baik langsung aja gitu kan dari bab 1 sampai langsung bab 4. aja ya. Tapi kalau misalnya di dalam pengerjaan kalau misalnya bingung gitu berarti tinggal chat Bapak aja nggak apa ya Pak? Kalau Misalnya dalam gitu. pengerjaan kenapa? Misalnya dalam pengerjaan gitu kan terus ada yang bingung masalah teori terus kayak ya ada sesuatu yang mau didiskusikan gitu boleh ngechat Bapak Oh boleh, secara boleh, silakan aja. Kalau ya bingung apa nih butuh penjelasan silakan. Kapan aja ya kalau PTTA sebaiknya sih di luar jam kuliah ya, karena memang kan saya ngajar ya pagi sampai terakhir kuliah tuh saya kan jam 4:30 ya, nggak ada yang malam, jadi 4:30. Kalau teman-teman kalau menyampaikan sih kapan aja, tapi paling baru saya review setelah kuliah atau malam. Tapi kalau mau bertanya, mau diskusi, sebaiknya malam, karena ya paginya kan kuliah ya, sama kuliah mungkin. Tapi kalau hari Jumat saya kosong ya, Jumat kosong. Silahkan kalau misalnya mau diskusi Jumat, silahkan. Kecuali ada rapat jurusan ya. Kalau diskusi pagi itu Jumat kosong. Selain Jumat ya malam ya, malam jam berapa aja insya Allah. Ini ada. Ada lagi pertanyaan? Oh, izin bertanya, Pak. Halo. Ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri. Mungkin sambil baca-baca kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Tadi izin. Kenapa? Mbak tadi kayaknya ada yang ngomong. Kayaknya Sadik. Tes. Halo. Sadik? Iya dong. Tanya Sadik. Menurut tanya Pak, kan ada suaranya nggak Pak? Ada. Ada kan ada. Tahun lalu tuh ada. Kecil di tempat saya ya. Tes. Tes. Halo. Udah belum Pak? Ya. Yang Ya, tahun ya, lalu sudah. tuh kan ada yang data profil dari perusahaan itu ya Pak, kayak visi misi, terus penjelasan perbagian kan Pak. Nah, sedangkan di yang baru ini, yang untuk
metode dan pembahasan kan ada gambaran umum objek penulisan. Itu cuma berisi yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Itu berarti kita masukin data profil juga nggak Pak? Atau gimana? Kayak yang visi misi tadi. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga ya menambahkan visi misinya ya, karena kalau kita bicara probis, ini kan kebanyakan teman-teman kan bicara probis ya. Berarti kan harus cerita dulu nih visi misi, apalagi struktur organisasi kan. Organisasi kan nanti menjelaskan bagian-bagiannya. Tapi untuk struktur organisasi sebaiknya yang relevan dengan siklusnya gitu. Kalau bicara pendapatan berarti yang mau diceritakan adalah bagian atau unit yang terkait dengan tugas pendapatan gitu. Yang lain sih nggak usah diceritakan, nggak apa-apa. Visi misi kan juga nggak banyak kan ya. Kalau mau nggak disampaikan juga nggak apa-apa. Kalau mau menyampaikan juga nggak apa-apa. Oke, berarti kalau yang bagian itu yang terkait dengan siklus, misalnya kalau saya pengeluaran berarti bagian pengeluarannya aja gitu ya Pak yang dijelasin. Betul. Biasanya kan ada struktur ya. Kalau perusahaan yang sudah mapan ada struktur organisasi. Tapi kalau yang misalnya UMKM yang baru, ya paling ya strukturnya gitu aja kan. Mungkin nggak ada visi misi ya nggak usah apa. Jadi kalau bagian ya berarti bagian yang terkait dengan siklus pengeluaran. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, itu aja. Kalau ada kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau mungkin mengganggu istirahatnya karena waktunya cuma malam ya kita ya. Ya Sabtu kebetulan lagi nggak bisa. Soalnya nanti kalau misalnya memang perlu agenda ketemu lagi silahkan diatur jadwalnya. Lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bapak. banyak Pak.